Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak merasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tampak dari berani tidaknya ia melanggar hukum syariat. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada makhluk, berarti ia takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak bermaksiat karena takut kepada makhluk dan ia menjaga batas-batas hukum syariat, maka ia tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan ia telah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam urusan raja atau pengharapan. Seorang penuntut ilmu hendaklah mengulang-ulang pelajarannya sampai jumlah tertentu. Kalau setiap malamnya mengulangi pelajarannya sampai bilangan 10 kali, maka begitulah seterusnya. Karena pelajaran itu tidak bisa melekat di dalam hati apabila tidak diulang-ulang. Seorang penuntut ilmu hendaklah membiasakan membaca pelajarannya dengan suara agak keras, sebab belajar itu harus dengan semangat dan kesungguhan, tetapi tidak boleh terlalu keras dan tidak usah memaksakan diri agar tidak cepat bosan, karena sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Diceritakan bahwa Abu Yusuf bermuzakarah tentang ilmu fikih dengan para ulama. Beliau berdebat dengan bersemangat sampai-sampai mertuanya heran kepadanya, sebab beliau mampu menahan lapar sejak 5 hari, tetapi masih kuat bermuzakarah dengan kuat dan semangat yang tinggi. Seorang penuntut ilmu hendaklah tidak boleh patah semangat, karena hal itu berakibat tidak baik atau buruk. Syekhul Islam Burhanuddin berkata, "Aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tidak pernah patah semangat dan tidak pernah guncang dalam mencari ilmu." Diceritakan dari Syekhul Islam Al-Asbijabi pernah mengalami keguncangan jiwa atau patah semangat dalam menuntut ilmu selama 12 tahun karena terjadi perubahan pemerintahan di negerinya. Kemudian beliau keluar bersama teman-temannya untuk belajar bersama. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk mazhab Asy-Syafi'i, karena memang beliau ikut mazhab Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh Al-Qadhi Al-Imam Qadhi Khani berkata, sebaiknya bagi orang yang memperdalam ilmu fikih menghafalkan satu nuskhah kitab fikih untuk selamanya, supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih yang lain.